Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Muzaki Kurnailahi di Irsyada Tursiduna Ilan Najah. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu pada pelajaran yang ke-14 Ad-Darsul Rabi' Asyar. Kita belajar tentang sibeh jumlah. Sebelumnya kita sudah bahas tentang jar majrur dan dzaraf majrur dari sifat jumlah. Sekarang kita akan bahas tentang idofah terlebih dahulu atau mudhof mudhofun ilaih. Idofah adalah gabungan dua isim yang bermakna satu. Idofah adalah gabungan dua isim, ada dua isim digabung dan menjadi memiliki makna yang baru. Nah, satu isim yang pertama disebut mudhof. Isim yang pertama, jadi ada dua isim digabung. Isim yang pertama itu namanya mudhof dan isim yang keduanya disebut mudhof ilaih. Harokat akhir mudhof tergantung pada posisi kalimat. Dan mudhof itu tidak boleh ditambah al atau tanwin. Jadi harokat akhir mudhof bergantung pada posisi kalimatnya. Mudhof itu adalah isim yang pertama. Contoh di sini babul masjidi. Babul masjidi. Nah, babu ini adalah mudhof, al masjidi mudhofun ilaih. Harokat akhir mudhof ini tergantung pada posisinya. Ketika dia posisinya menjadi mubtada, maka dia diharokati doma. Nah, ketika dia menjadi maf'ul, contoh aftahu babal masjid. Saya membuka pintu masjid. Aftahu babal masjid. Nah, babal masjid ini dia kedudukannya menjadi maf'ul. Saya membuka. Yang dibuka apa? Pintu. Baba. Babal masjid. Nah, maka harokat mudhofnya ini tergantung posisinya. Dan mudhof itu tidak boleh ditanwin ditambah al atau tanwin. Nah, ini babu al-masjid. Tidak boleh jadi al-babu al-masjid atau babun al-masjid. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh tanwin dan tidak boleh ditambah al untuk mudhof. Dan harokat mudhof ilaih selalu kasroh. Nah, ini al-masjid adalah mudhof ilaih. Ingat, mudhof ilaih adalah isim yang kedua. Isim yang kedua yang digabung. Al-masjid dia kasroh. Kemudian contoh Kitabu Ahmadah. Kitabu Ahmadah. Di sini Ahmadah, kenapa? Nah, ini pengecualian karena Ahmadah di sini dia adalah isim ghairu munsharif. Hakikatnya dia kasroh, tapi tanda jernya yaitu dengan fathah. Atau khatamu hadidin, cincin besi. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada latihan, silahkan di screenshot dan coba dikerjakan latihannya. Pintu rumah itu rusak. Nah, ini nanti menggunakan susunan mudhof ilaih. Pintu rumah bahasa Arabnya adalah babul baiti. Babul baiti fasidun. Kemudian mausuf sifat. Nah, lafaz yang pertama namanya mausuf, yang disifati. Mausuf adalah yang disifati. Kemudian sifat adalah tentunya kata sifat. Nah, mausuf adalah lafaz yang disifati. Lafaz yang kedua namanya sifat yang menyifati. Kemudian harokat sifat mengikuti mausuf. Al dan tanwinnya juga harus sesuai. Contoh mar'atun sholihatun. Nah, yang pertama ini namanya mausuf yang disifati, mar'ah, wanita. Sholihah ini adalah kata sifat yang mensifati mar'ah. Mar'atun sholihatun, perempuan yang baik. Nah, ini harus sama dalam al dan tanwinnya. Berarti kalau mar'atun dia tanwin, sholihatun juga harus tanwin. Kalau al mar'atu berarti as-sholihatu. Kalau ditambah al berarti al mar'atu as-sholihatu. Nah, seperti itu harus sesuai. Kemudian
Harokatnya mengikuti mar'atun sholihatun. Karena dia domah, maka sholihatun juga domah. Harokat mausub tergantung pada posisi kalimatnya. Mausub. Harokat mausub ini harokat isim yang pertama, dia tergantung pada posisi kalimatnya. Contoh, di sini ro'aitu mar'atan sholihatan. Aku melihat wanita yang solehah. Mar'atan, dia dibaca fathah karena dia menjadi maf'ul posisinya. Ro'aitu mar'atan sholihatan. Nah, maka sifatnya juga harus mengikuti mausufnya. Sholihatan dia sifat, mengikuti mausufnya adalah mar'ah. I'robnya harus sama. Sholihatan dibaca fathah karena mar'atan dibaca fathah. Kedudukannya sebagai maf'ul. Atau contoh lain di sini ta'amun ladidun manzorun jamilun. Nah, ini juga ada bentuk latihannya, silahkan di screenshot dan coba dikerjakan. Menggunakan susunan sifat mausuf atau mausuf sifat. Dan yang terakhir ada isyarah musyar ilaih. Isyarah musyar ilaih. Jika isim yang jatuh setelah isyarah berawalan al, maka menjadi musyar ilaih. Kata yang dijelaskan atau isyarah. Kata yang dijelaskan isyarah. Nah, jika isim yang jatuh setelah isyarah tidak berawalan al, maka menjadi khobar. Nah, contoh di sini zalikal masjid. Isyarah sendiri adalah kata tunjuk, ya, kata tunjuk. Di sana ada zalika, tilka, hadza, hadhihi misalnya. Nah, zalikal masjidu. Masjid itu. Nah, jika setelah isyarahnya itu ada alnya, nah maka dia menjadi musyar ilaih. Contoh di sini zalikal masjid. Musyar ilaih adalah yang ditunjuk. Zalika al masjid. Masjid itu. Nah, berarti masjid itu yang ditunjuk. Nah, tetapi jika tidak berawalan al, nah maka dia posisinya menjadi khobar. Contoh zalika masjidun, nanti artinya itu adalah masjid. Nah, kalau zalikal masjidu, masjid itu. Kalau zalika masjidun, itu adalah masjid. Nah, itu perbedaan dalam penerjemahannya. Tilkal madrasah, sekolah itu. Tilka madrasatun, itu adalah sekolah. Hadani ar-rajulani, dua lelaki ini. Kalau hazani rajulani, ini adalah dua lelaki. Seperti itu. Intinya yang termasuk dalam sibah jumlah di sini adalah isim yang berawalan al. Jadi yang digolongkan ke dalam sibah jumlah adalah isim yang berawalan al yang jatuh setelah isyarah. Jika isimnya tidak berawalan al, jatuh setelah isyarah, maka tidak termasuk sibah jumlah. Mungkin cukup sekian pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.